Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi kami yang berjudul laba. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Gabriela Febrilian, yang kedua ada Taufik Fidrianto, yang ketiga ada Iputu Wahyu Chandra, dan yang keempat ada saya sendiri, Iin Alpiani. Jadi langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Gabriela Febrilian. Saya persilakan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada laba. Laba dalam teori akuntansi biasanya lebih menunjuk pada konsep yang oleh Fabs disebut dengan laba komprehensif. Laba komprehensif ini dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Slide selanjutnya ada tujuan pelaporan. Yang pertama ada indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua ada pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga ada dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat ada alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Dan yang kelima ada dasar penentuan dan penilaian kekayaan. Dan yang keenam ada alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Yang ketujuh ada dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan ada alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Yang kesembilan ada dasar pembagian dividen. Slide selanjutnya ada kelemahan laba akuntansi. Yang pertama, belum diidentifikasi secara sistematik dan jelas. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih fokus pada pemegang saham, biasanya residual. Dan yang ketiga, ada prinsip akuntansi berterima umum sebagai pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketatakuasaan antar perusahaan. Yang keempat yaitu laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi mencakup biaya eksplisit seperti biaya operasi, depresiasi, bunga, dan pajak, tidak termasuk biaya implisit. Laba ekonomi melingkupi biaya implisit, mewakili biaya peluang ketika perusahaan memilih untuk menggunakan faktor produksi tertentu. Perbedaannya, laba akuntansi mempertimbangkan pendapatan berlebih setelah biaya eksplisit dikurangi, dan laba ekonomi mempertimbangkan biaya eksplisit serta biaya peluang implisit. Laba akuntansi selalu lebih tinggi dari laba ekonomis dan dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan. Keuntungan ekonomi tidak dicatat dalam laporan akuntansi perusahaan dan biasanya dihitung untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Yang kelima, laba dalam tataran sistematik, sintaktik, pragmatik. Tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh perekayasaan pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Sintaktik adalah mendefinisikan laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Terdapat dua kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba, yaitu pendekatan transaksi dan pendekatan kegiatan. Tataran pragmatik dalam teori komunikasi berkepentingan untuk menentukan apakah pesan sampai kepada penerima. 6. Teori entitas dan implikasinya. Konsep dasar kesatuan usaha dengan segala implikasinya yang dibahas merupakan salah satu konsep dasar yang dapat dipilih dalam perekayasaan akuntansi. Konsep kesatuan atau entitas mempunyai implikasi terhadap pengertian pendapatan, biaya, dan laba. Teori entitas dalam literatur teori akuntansi. 1. Entitas usaha bersama. 2. Entitas bisnis. 3. Entitas investor. 4.
entitas pemilik. 5. Entitas pemilik. 6. Entitas pemilik residual. Dan ketujuh, entitas dana. Teori entitas selalu dikaitkan dengan partisipan dalam kegiatan ekonomi, yaitu manajer, karyawan, investor, kreditor, pemerintah, dan entitas lain yang terlibat. Terima kasih.